Pernah nggak kamu bayangin bangun tidur besok pagi dan tiba-tiba HP kamu no signal? Wifi mati, kamu mau cek saldo bank, aplikasinya error. Mau pesan ojek online buat ke kampus atau kantor server down. Awalnya kamu pikir, paling gangguan bentar. Tapi sejam berlalu sampai malam listrik ikut mati, air keran nggak ngalir. Dan ini nggak cuma terjadi di rumah kamu, tapi di satu kota, satu negara. Belakangan ini ada satu pola aneh yang lagi happening di negara-negara maju. Pemerintah mereka secara resmi ngeluarin peringatan yang isinya sama. Warga harus siap bertahan hidup sendiri selama 72 jam. Mulai dari FEMA di Amerika Serikat, Cabinet Office di Jepang, sampai BBK di Jerman. Pesannya seragam, bukan seminggu, bukan sebulan, cuma 3 hari. Pertanyaannya, kenapa 3 hari dan kenapa isu ini muncul sekarang? Apa yang mereka tahu yang kita nggak tahu? Di video ini, kita bakal bedah kenapa angka 72 jam ini menurut jurnal ilmiah dan dokumen negara bukan sekadar nakut-nakutin, tapi adalah skill bertahan hidup paling krusial buat kita, generasi yang hidupnya bergantung banget sama teknologi. Oke, sebelum kita paranoid atau mikir ini teori konspirasi kiamat, kita perlu lurusin dulu faktanya. Isu 72 jam ini aslinya bukan dari thread horror di Twitter atau TikTok. Ini bersumber dari dokumen resmi mitigasi risiko. Contohnya di Jerman ada dokumen bernama The Notfallvorsorgecheck dari Badan Perlindungan Sipil mereka, BBK, yang dibagikan langsung ke rumah-rumah warga. Di Amerika, FEMA punya panduan yang diberi judul Are You Ready? Dan terus diperbarui bahkan terakhir di 2023 dan 2024. Kenapa? Karena dunia kita berubah. Coba deh kita refleksikan gaya hidup kita sehari-hari. Kita ini generasi yang paling nyaman, tapi sekaligus paling rapuh. Kita nggak nyimpen uang tunai karena ada kris. Kita nggak hafal jalan karena ada Google Maps. Kita bahkan nggak nyetok makanan karena ada food delivery 24 jam. Kenyamanan ini bikin kita lupa kalau semua kemudahan itu bertumpu pada satu hal, yaitu sistem. Laporan dari The New York Times tahun 2022 menyoroti hal ini dengan tajam. Krisis modern itu jarang datang dalam bentuk ledakan besar kayak di film action. Krisis modern datang dalam bentuk gangguan sistemik atau systemic risks. Serangan siber, kegagalan grid listrik, atau error perbankan massal. Jadi, isu 72 jam ini sebenarnya adalah pesan jujur dari pemerintah negara maju kepada warganya. Guys, sistem kita makin canggih tapi juga makin gampang error. Kalau itu terjadi, tolong urus diri kalian sendiri dulu. Sekarang, mari kita masuk ke intinya. Kenapa angkanya spesifik banget 72 jam? Kenapa enggak 24 jam atau seminggu sekalian? Angka ini bukan angka yang muncul sembarangan. Ini adalah hasil riset ilmiah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Risk Analysis 2022 memodelkan ini secara matematis. Mereka menganalisis data dari 50 lebih krisis dan menemukan pola waktu yang spesifik. Mari kita bedah timelinenya berdasarkan riset tersebut. Fase 1, 0 sampai 24 jam pertama. Ini disebut fase kekacauan. Saat sistem runtuh, misalnya listrik mati total, informasi bakal simpang siur. Orang-orang panik, jaringan telepon sibuk. Data dari simulasi bencana di Jepang pasca gempa Tohoku dikutip dari jurnal Disaster Prevention and Management menunjukkan bahwa di fase ini bantuan pemerintah hampir mustahil masuk secara efektif. Kalau kamu berharap bantuan datang di jam-jam ini, kamu bakal kecewa. Fase 2, 24-72 jam. Ini adalah fase stabilisasi. Menurut jurnal internasional Journal of Disaster Risk Reduction, 72 jam adalah durasi rata-rata yang dibutuhkan sebuah negara modern untuk meribut infrastruktur kritisnya. Jadi, pesan siap 72 jam dari UNDRR PBB itu artinya, jadilah mandiri sampai sistem bisa nyala lagi. Kalau dalam 3 hari pertama kamu nggak punya air, nggak punya makanan, dan panik, kamu bukan cuma jadi korban, kamu jadi beban buat sistem yang lagi struggle buat bangkit. Terdengar kasar? Mungkin. Tapi ini realitas self-improvement yang paling dasar. Tanggung jawab atas keselamatanmu ada di tanganmu sendiri. Kalau mental kamu kuat, kamu bisa berpikir jernih. Jadi kesimpulannya, isu 72 jam yang disuarakan negara maju ini sebenarnya mengajarkan kita satu filosofi penting. Dunia makin canggih, tapi kecanggihan itu membuat kita makin ketergantungan. Kedewasaan adalah menyadari bahwa sistem bisa gagal. Ketika kamu siap, kamu punya sedikit cash, punya stok air dan mental siap, kamu bakal menjalani hidup dengan lebih tenang.
Kamu nggak lagi cemas berlebihan karena kamu tahu if things go south, I can handle it. Itulah esensi dari self-improvement di era teknologi. Sekarang aku mau tanya sama kalian, kalau detik ini juga listrik dan internet padam total selama 3 hari ke depan, hal apa yang paling bikin kalian panik? Dan buat kalian yang mau baca sumber lengkap jurnal dan dokumen resmi yang aku sebutin tadi, aku taruh linknya di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya, stay safe and stay upgrade.